Yuhu, assalamualaikum sahabat dapur Anaya. Welcome back to my channel. Kembali lagi di sudut dapur yang paling simpel, sederhana dan apa adanya dalam segmen hari lebaran bersama alat dan bahan seadanya. Hari ini kita akan berbagi pengalaman masak dan belajar masak dengan menu spesial yang oleh sebagian besar masyarakat Makassar menyebutnya Gogoso Mandura. Yuk langsung kita siapkan alat dan bahannya. Siapkan 4 liter beras ketan putih, cuci bersih, kalau perlu ulangi sampai 7 kali. Kemudian gunakan panci dandangan dan kukus sampai setengah matang. A few moments later. Kalau sudah terlihat setengah matang seperti ini, matikan kompor, kemudian pindahkan beras ketan putihnya ke wadah yang lain, lalu sisihkan sementara. Selanjutnya, untuk 4 liter beras ketan putih, siapkan 2 butir kelapa tua, parut, lalu ambil santannya. Masak santan sampai mendidih dan terlihat berminyak. Kalau sudah mendidih dan berminyak seperti ini, matikan kompor, lalu tambahkan 1 genggam garam kasar. Ini penting ya, jangan lupa pastikan memasukkan garam setelah api kompor dimatikan, agar warna santan tetap putih bersih, karena garam bisa mengubah tekstur dan warna dari santannya. Setelah diaduk rata dan garam juga sudah larut, lanjut langsung masukkan santan ke dalam beras ketan yang sudah dikukus setengah matang tadi. Kemudian aduk-aduk sampai rata agar santan meresap sempurna ke dalam beras ketannya. Setelah diaduk-aduk, diamkan, lalu sisihkan dan biarkan sampai dingin. Dan sambil menunggu ini dingin, lanjut siapkan bahan bungkusannya. Yuhu, jadi untuk bahan bungkusan kita gunakan daun pisang. Ambil daun yang masih pucuk atau masih muda dan daun yang agak tua. Jangan ambil daun yang sudah kuning, apalagi yang sudah coklat. Lanjut jemur daun pisangnya selama beberapa jam di bawah cahaya matahari supaya nanti tidak kaku dan robek pada saat dibentuk. 2 hours later. Setelah dijemur dan menjadi layu seperti ini, lanjut ambil daun dan buang pelepahnya. Setelah itu gunting-gunting daun dengan ukuran lebar kurang lebih 30 cm, lalu bersihkan menggunakan kain lap. Oke, sekarang ambil beberapa lembar daun muda, kemudian gunting bulat-bulat seukuran uang koin seperti ini. Sahabat dapur yang sudah pernah buat pasti tahu apa fungsinya. Kalau belum pernah buat dan mau tahu apa fungsinya, tonton videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita buat pembungkus gogosoknya. Pertama, siapkan bambu atau pipa berukuran seperti ini, dan juga siapkan daun pisang yang sudah kita jemur, potong dan bersihkan tadi. Sahabat dapur di rumah, silakan perhatikan proses pembuatannya. Tapi ini bisa dibuat dengan berbagai teknik atau cara, jadi silakan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Dan sambil menunggu ini selesai, seperti biasa, sahabat dapur di rumah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa tekan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalau kamu suka, tekan juga like dan share atau bagikan ke teman-teman kamu yang lain. Terima kasih. By the way, Gogoso Mandura ini sebenarnya bisa dibilang sebagai salah satu jenis masakan atau makanan tradisional yang enak, spesial, dan juga unik. Mungkin karena proses pembuatannya yang tidak mudah, butuh waktu lama dan hanya dibuat pada hari-hari tertentu saja. Dan kalau misalnya di daerah-daerah lain punya ketupat sebagai pendamping utama, di daerah Bugis Makassar sebagian besar masyarakat punya gogoso sebagai pendamping menu utamanya. Dan biasanya juga gogoso ini sering disajikan bersama coto, konro, atau jabu-jabu di hari lebaran dan hari-hari spesial lainnya. Untuk resep burasa dan jabu-jabu akan kita bagikan di video selanjutnya. Oke, beberapa persiapan sudah selesai, sekarang lanjut di proses pengisian.
Oke, di sini kita sudah punya beras ketan setengah masak, ada pembungkus gogosok, ada daun berbentuk koin yang kita gunting-gunting tadi, ada alat yang dibuat khusus untuk membantu membentuk gogosoknya, dan ada juga sendok yang akan kita gunakan untuk memasukkan beras ketan ke dalam pembungkus. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama masukkan daun berbentuk koin ini ke dalam pembungkus sebagai dasar lapisan. Pastikan daun berbentuk koin ini sampai ke dasar pembungkus dengan posisi yang benar seperti ini. Lanjut masukkan 2 sendok beras ketan, atau terserah sahabat dapur di rumah, ini boleh 1 sendok, boleh 2 sendok, boleh 3 sendok, pokoknya sesuai selera. Setelah itu tekan-tekan atau tumbuk-tumbuk permukaannya menggunakan alat khusus ini agar teksturnya menjadi padat dan rata. Kemudian lanjut tambahkan daun berbentuk koin, lalu ulangi proses yang sama seperti sebelumnya sampai selesai. Dan kalau sudah selesai seperti ini, lanjut tutup, lipat dan kemudian tusuk ujungnya menggunakan tusuk sate. Supaya nanti air tidak terlalu banyak masuk pada saat gogosok dimasak, kita ikat lagi dengan menggunakan tali rapia seperti ini. Oh iya, katanya pada zaman dahulu tali yang digunakan untuk mengikat gogosok terbuat dari daun nanas yang diambil, diraja di tali, dikeringkan dan disiapkan jauh-jauh hari sebelum Ramadan atau Lebaran. Mungkin saja sampai sekarang masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan daun nanas sebagai pengikat gogosok. Oke, kita lanjut ya. Supaya nanti gogosoknya terlihat rapi, cantik dan bersih, kita potong kedua ujungnya, kemudian gunting juga sisa-sisa tali yang mengganggu. Setelah itu siapkan untuk dimasak. Oke, sekarang siapkan panci ukuran besar. Kasih daun seperti ini supaya nanti gogosoknya tidak mudah hangus. Tambahkan air bersih, kemudian masukkan satu persatu gogosok yang sudah dibungkus tadi. Tambahkan terus air sampai terlihat di atas permukaan gogosoknya. Jangan lupa nyalakan kompor dengan api sedang, lalu tutup dan masak kurang lebih 3-4 jam atau sampai benar-benar matang. Oke, setelah masak dan matang seperti ini, angkat lalu tiriskan dan siap disajikan. Tapi sebelum dinikmati, sebaiknya dibakar atau dipanggang dulu selama beberapa menit. Dan supaya rasanya semakin nikmat, sajikan bersama coto, konro, atau jabu-jabu. Sekarang mari kita lihat seperti apa isi gogosok yang dibuat tadi. Tarang, disisit gogosok Mandura ala dapur Anaya, dapur simple, sederhana dan apa adanya. Sahabat dapur di rumah, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Terima kasih sudah subscribe. Semoga bermanfaat. Selamat Lebaran, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat mencoba. Dadah, bye bye. Assalamualaikum.